Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini dengan saya, Jan Wendarto, yang akan membahas topik tentang algoritma sorting sederhana, melengkapi video yang sudah ada. Pada video kali ini, saya lebih menekankan pada perbandingan dari ketiga algoritma sorting sederhana. Yang akan kita bahas ketiga algoritma sorting sederhana adalah yang pertama adalah bubble sort, kemudian selection sort, bubble sort, kemudian selection sort, kemudian yang ketiga adalah insertion sort, gitu ya. Itu kita lihat langsung pada implementasi di C++. Kemudian nanti terakhir kita bandingkan ketiga algoritma sorting tersebut. Ya. Sekarang sebelum kita lihat implementasi daripada ketiga algoritma tersebut, kita siapkan dulu data ujinya. Kita siapkan dulu data ujinya. Pertama kita siapkan tipe lari ini, yaitu kita menggunakan data array, ya misalkan 200.000 saja, nanti kita uji sampai 100.000 aja ya. Sudah agak lambat kalau yang ini. Nah, kemudian datanya kita buat secara random dengan fungsi ren. Ini dikalikan 65.000, itu tujuannya supaya lebih fair membandingkannya. Ini datanya bisa sampai ya hampir ya 2 miliar gitu ya, sesuai tipe INT yang kita gunakan maksimum 2.147 juta sekian itu. Nah, sehingga ini diharapkan tidak banyak data yang duplikasi, sehingga mungkin bisa mempengaruhi salah satu algoritma yang bisa menyebabkan tidak fair di dalam membandingkan. Sekarang kita lihat pertama bubble sort. Bubble sort algoritmanya sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini implementasinya dalam C++. Kita gunakan tadi array-nya dari indeks 0 sampai dengan n-1 gitu ya. Nah, untuk bubble sort itu I-nya ini dari 0 sampai n-1 ya, bukan sampai dengan tapi sampai n-1 sampai dengan n-2. Jadi mulai data pertama sampai nomor 2 dari terakhir. Apa yang kita lihat di situ? Di sini menggunakan perulangan J dari 0 sampai n-1 min I. Jadi untuk melihat untuk I-nya sama dengan 0, akan dicek. Nah, ini yang kita cek adalah XJ dan XJ plus 1, yaitu mulai J-nya 0 sampai n-1 atau sampai dengan n-2. Jika lebih besar, maka kita tukar. Ini kita tukar. 3 perintah ini untuk menukar. Nah, ini otomatis karena ini mengurutkan dari secara ascending, akan terurut atau data yang besar akan menuju ke indeks yang besar gitu, minggir ke belakang gitu. Sehingga pada waktu I sama dengan 0 ini sudah didapat data yang paling besar di xn-1. Kemudian pada waktu I-nya berjalan 1, nanti data terbesar sisanya akan ditempatkan di indeks n-2 dan seterusnya sampai n-2 nanti akan menempatkan ini data yang 0 sampai dengan 0 gitu ya. Jadi yang hanya satu data 0 dengan 1 dibandingkan, maka
otomatis data kedua dari depan atau indeks 1 sudah mendapatkan tempatnya, sehingga sisanya pasti data terkecil berada di indeks 0. Nah, kalau kita lihat seperti itu perilakunya, sebelum kita bandingkan, kita lihat bahwa if-nya ini itu dilakukan sebanyak berapa gitu ya? Sebanyak, yaitu untuk I sama dengan 0 tadi sudah saya jelaskan, J-nya dari 0 sampai N-I-1 gitu ya. Jadi ini sampai dengan N-2 min I. Jadi sampai dengan N-2. Dari 0 sampai dengan N-2 itu sebanyak N-1. Nah, kemudian untuk I sama dengan 1 itu akan dari 0 sampai N-3, yaitu sebanyak N-2. Dan seterusnya nanti pada waktu terakhir itu dikerjakan dari 0 saja gitu ya. J-nya itu 0 sampai 0 gitu ya. Sehingga yang dibandingkan 0 dengan 1, J plus 1-nya. Itu 1 kali perbandingan. Sehingga kalau di total banyaknya perbandingan adalah ini apa? N min kali N-1 per 2 gitu ya. Itu dari N-1 tambah N-2 tambah N-3 sampai tambah 3 tambah 2 tambah 1. Itu sama dengan N kali N-1 per 2. Sedangkan tukarnya ini, tukar ini, itu dilakukan kalau kita lihat if-nya, jika if-nya terus gitu, maka tukarnya ya maksimum adalah ini, maksimum ya. N kali N-1 per 2. Nah, minimum jika false terus berarti tidak pernah menukar, artinya mungkin datanya sudah terurut. Nah, begitu tentang bubble sort. Nanti kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu selection sort. Ini ya, selection sort dari katanya selection adalah memilih yang minimum. Ya. Memilih yang minimum. Jadi kalau kita lihat di algoritmanya ini, for-nya ini sama dengan tadi, dari 0 sampai N-1. Nah, kemudian kita mulai minimum itu sama dengan I, gitu ya. Nah, kemudian ini konsep mencari minimum. Sampai dengan ini konsep mencari minimum. Tapi yang dicatat adalah indeksnya. Jadi untuk mencari minimum, itu pertama minimum sama dengan I, kalau I-nya 0 ya sama dengan 0 indeksnya, lalu I plus 1 mulai dari data berikutnya itu akan dibandingkan jika XJ itu data berikutnya itu lebih kecil dari X min, maka min-nya diganti ya, atau indeksnya ini yang catat, cukup indeksnya saja. Setelah diketahui indeks yang menjadi minimum yang disimpan dalam variabel min, nah, untuk sampai dengan terakhir itu diketemukan terkecilnya berada di indeks min, maka tinggal menukar ini. Jadi menukarnya ini belakangan, tidak seperti bubble sort, ditukar-tukar begitu. Ini setelah ketahuan minimumnya di indeks min, maka ditukar antara XI dengan X min, ditukar. Sehingga data terkecil menempati indeks 0, gitu ya. Terkecil menempati indeks 0. Nanti terkecil kedua menempati indeks 1 dan seterusnya, maka sampai dengan N-1 sampai dengan N-2 ya, sampai N-1 maka semuanya menjadi terurut. Kalau kita lihat perbandingannya dilakukan berapa kali ya, ini dari 0 sampai dengan N-2 itu N-1 kali. Nah, di sini mencari minimumnya itu dilakukan untuk I sama dengan 0, akan dicari minimum ya dari 0, tapi ngeceknya mulai dari 1 sampai dengan N-1 sampai datanya habis itu sebanyak N-1. Kemudian untuk I sama dengan 1 juga akan dicari minimum ya, dari 1 tambah 1, 2 sampai N-1 sampai data terakhir itu adalah N-2. Jadi akhirnya rumusnya N-1 tambah N-2 dan seterusnya tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan
yang bubble sort tadi, yaitu sebanyak N kali N-1 per 2. Nah, sedangkan tukarnya itu dikerjakan tetap itu untuk data yang kayak apapun akan dikerjakan N-1 kali. Seperti itu, tidak sebanyak yang di bubble sort tadi. Tapi di bubble sort memang bisa tidak ada tukar kalau itu hanya untuk data yang base case yang sudah diurutkan lagi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir insertion sort. Insertion sort dari katanya adalah inserts, itu adalah menyisipkan. Apa yang disisipkan? Yang disisipkan adalah mulai data yang kedua ini ya, A ini. Ini dimulai data kedua dari 1 sampai N atau sampai dengan N-1. A ini akan digunakan variabel yang akan menyimpan data yang akan disisipkan. Kenapa disimpan di A? Karena nanti prosesnya dengan geser ini ya, mengcopy atau menggeser dengan perintah xj plus 1 sama dengan xj. Gitu ya. Kemudian J-nya min-min. Gitu ya. Dimulai dari J I-1. Kemudian perbandingannya berada di sini. Jika xj lebih besar A, jadi misalkan A-nya itu sudah pada saat I sama dengan 10 ya misalkan. Maka J-nya itu sama dengan 9, nanti J min-min ini 8, 7 dan seterusnya bergantung xj apakah masih lebih besar A. Jadi pada waktu I sama dengan 10, A disama dengan X10, maka akan diinsert di mana posisinya yang tepat. Gitu ya. Jika XJ masih lebih besar, maka digeser. Seolah-olah di-copy, sebenarnya digeser. XJ plus 1 ini disama dengan XJ. Digeser untuk mencari tempat untuk A. Nah, berhentinya jika XJ sudah tidak lebih besar, ya, mungkin sama atau lebih kecil. Atau jika indeksnya memang sudah kurang dari 0 gitu ya. Artinya A ini ternyata data paling kecil gitu ya. Nah, itu bisa terjadi false-nya karena J-nya kurang dari 0. Tidak lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian proses insert-nya di sini nih. Ini adalah proses insert gitu ya. Di mana XJ plus 1 ya, berhentinya di saat J itu diisi A gitu ya. Sehingga A pada tempatnya. Kalau kita perhatikan perbandingan operasi perbandingan XJ perbandingan data ya XJ lebih besar A ini akan dilakukan atau dikerjakan sebanyak ya kalau untuk base case pada waktu dicek sudah false, dicek sudah false gitu ya. Yaitu untuk data yang sudah terurut secara ascending mau diurutkan secara ascending maka datanya tidak lebih besar dari A gitu ya, langsung false. Itu yaitu sebanyak N-1 gitu ya. Sedangkan maksimumnya jika datanya terurut secara descending mau diurutkan menjadi ascending, maka ini selalu ini yang false pada akhirnya gitu. Jadi menempatkan data yang akan diinsert selalu di X0 gitu. Semua harus digeser, itu membutuhkan perbandingan yang sama dengan dua algoritma yang sebelumnya tadi ya, yaitu N kali N-1 per 2. Nah, kopinya tadi bisa saja tidak pernah masuk di while ini, tidak pernah masuk, ini kopinya ini tidak pernah dikerjakan sehingga menjadi 0. Ya, menjadi 0, sedangkan maksimumnya ya sebanyak perbandingannya. Itu tentang insertion sort. Sekarang kita coba dari proses perbandingan ini sudah saya jalankan.
untuk beberapa data uji yang akan kita gunakan. Memang yang pertama adalah data yang di sini adalah data untuk 10.000 gitu ya. Kemudian kita lihat 20.000, 2 kalinya seperti apa waktunya gitu ya. 40.000 2 kalinya lagi gitu ya. Ini sedikit berbeda, yaitu ini 50.000, 5 kalinya dari yang ini. Kemudian 2 kalinya ini 100.000 yang terakhir gitu ya. Dari percobaan atau saudara bisa mencoba sendiri bahwa untuk bubble shot ini dengan data yang tadi, yang data uji yang kita siapkan random, ran kali 65.000, maka untuk 10.000 itu waktu prosesnya adalah 0,591. Nih, 0,91 detik gitu ya. Setengah detik lebih gitu ya. Kemudian kita naikkan datanya di 2 kalinya, 20.000, maka waktunya kita lihat dari sini ke situ itu sebanyak kurang lebih 4 kali. 4 kali gitu. Ini 4 kalinya. Nah, kemudian kalau kita lihat 40.000 itu 8,77 itu hampir ya 4 kali kurang sedikit ya dari yang 20.000. Yang 20.000. Kemudian pada waktu N sama dengan 50.000 ini itu membutuhkan waktu 14,49 detik gitu ya. Itu kurang lebih 5 kali dari setengah detik gitu ya. 5 kali dari setengah detik atau 25 kali dari 0,5, jadi sekitar 12 atau 14 ini ya sudah masuk. Kemudian kita lihat untuk data yang 100 ini yaitu 4 kali ya, 4 kali kurang lebih dari yang 50.000. Itu terlihat semuanya begitu ya, semuanya begitu. Selection shot juga hampir sama seperti itu, hanya selection shot ini jauh lebih cepat dibanding yang bubble shot gitu ya. Terlihat bahwa dari ini yang 40.000 ini baru 3 detik ya, 155. Kemudian ini 4, yang bubble shot sudah 14. Sedangkan yang 100 itu 20 detik, 4 kalinya lebih. Sedangkan yang bubble shot hampir 1 menit, hampir 1 menit. Sedangkan yang terakhir insertion shot bisa kita lihat dari apa ini. Yang terakhir ini, kalau kita bandingkan dengan selection shot itu ya dekat-dekat gitu, tapi masih lebih cepat insertion shot. Terlihat pada terakhir ini 15,13 detik gitu ya. Bisa ya 1/4 kalinya ya dari bubble shot gitu ya. Bisa lebih cepat ya dari bubble shot. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama bahwa ketiga algoritma tersebut memang mempunyai kompleksitas yang sama sebetulnya, yaitu quadratis n kuadrat. Hanya pada insertion shot memang kalau base case itu bisa linear gitu ya, tapi itu jarang terjadi. Artinya lebih banyak secara average case itu tetap kuadratis. Yang kedua, bahwa bubble shot itu lebih lambat dibanding selection shot ya, karena apa? Perbandingannya kan sama, n kali n1/2. Tapi waktunya berbeda jauh gitu, karena memang di bubble shot itu lebih banyak melakukan pertukaran data gitu ya. Jadi kurang efisien di cara melakukan perbandingannya kemudian ditukar, jadi terlalu banyak karena pertukaran data itu memerlukan 3 kali operasi gitu ya. Kalau itu dilakukan sering kali juga akan mempengaruhi waktu
proses. Kemudian yang terakhir bahwa insertion sort di situ paling cepat ya karena memang banyaknya kali perbandingan yang dilakukan memang lebih sedikit tadi ya dibanding keduanya bubble dan selection lebih sedikit ya. Range-nya dari n-1 sampai n kali n-1 per 2 dan itu sangat jarang maksimal. Sedangkan yang keduanya itu pasti tepat n kali n-1 per 2. Dengan demikian terbukti bahwa lebih cepat insertion sort dibanding keduanya. Itu simpulannya mudah-mudahan jelas tentang ketiga algoritma sorting sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.